kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan saya Nur Fadila Umar di mata kuliah Teori dan Praktek Konseling Behavioral. Semoga kalian senantiasa sehat, bahagia, dan bersemangat. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan bagaimana kepribadian manusia dan hakikat konseling pada konseling behavioral itu sendiri. Nah, jadi capaian mata kuliah pada kali ini adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan secara jelas hakikat manusia menurut pandangan behavioral. Nah, bagaimana sih kepribadian manusia menurut behavioral? Yang pertama, bahwa pada dasarnya teori kepribadian dari behavioral sendiri tidak menerima gagasan apa itu kepribadian atau personality ataupun mungkin self sebagai pendorong atau pengarah tingkah laku atau diri manusia. Nah, jadi apa dong? Jadi, jika dibandingkan dengan teori psikoanalisis ataupun dengan person-centered therapy yang telah membagi bentuk-bentuk kepribadian manusia. Contoh, kalau di psikoanalisis kamu akan melihat ada id, ego, dan superego. Tapi bagaimana dengan behavioral sendiri? Nah, teori behavioral dalam menjelaskan tingkah laku manusia itu bahwa individu atau organisme yang memperoleh pemberdaharaan tingkah laku melalui belajar. Jadi tingkah laku manusia itu merupakan proses belajar, dan belajar. Nah, jadi kepribadian menurut teori behavioral bukan sesuatu yang khas atau pola perilaku tertentu yang dimana ada konsekuensi yang memperkuatnya. Jadi perkembangan perilaku manusia itu menekankan 3 aspek. Yang pertama adalah ada perubahan tingkah laku, kedua adalah proses belajar, dan yang ketiga adalah memodifikasi tingkah laku. Nah, konsep kunci dalam perkembangan individu sendiri harus mengutamakan yang pertama adalah prinsip penguatan atau reinforcement. Nanti reinforcement yang telah kamu pelajari pada teori operant conditioning ada reinforcement positif, juga ada reinforcement negatif. Kemudian adalah prinsip pelemahan atau punishment. Nah, kamu sudah tahu dong bagaimana kedua prinsip ini berkenaan dengan teori operant conditioning atau biasa kita sebut dengan teori penguatan operan dari Skinner. Kemudian menurut Skinner sendiri bahwa kepribadian tidak lain adalah kumpulan dari pola tingkah laku, sehingga tingkah laku manusia itu yang pertama dia bisa diprediksi, kedua dia bisa dikontrol, dan yang ketiga bisa dijelaskan berdasarkan prinsip-prinsip operant conditioning, baik itu penguatan maupun pelemahan dan tahap respon-responnya di masa lalu. Selanjutnya, bagaimana sih pribadi sehat dan bermasalah menurut teori behavioral? Nah, pribadi sehat menurut pendekatan behavioral bahwa individu menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan lingkungan. Tingkah laku ditunjukkan secara tepat, tidak kurang, dan tidak berlebihan. Contohnya, mencintai diri sendiri itu penting, menghargai diri sendiri juga penting. Tapi mencintai dan menghargai diri secara sederhana, jadi tidak berlebih-lebihan. Karena ketika kita terlalu mencintai diri kita atau terlalu menghargai diri kita secara berlebihan, maka tentu saja akan berakibat pada perilaku narsistik. Nah, kamu tahu sendiri dong, narsistik di sini adalah tingkah laku bermasalah menurut konseling behavioral. Selanjutnya, contoh selanjutnya kamu bisa lihat perilaku show off di sosial media. Jadi show off di sosial media itu dipandang biasa-biasa saja, it's okay di dalam dunia maya. Ketika kita mengupload foto kita atau video keseharian kita, it's okay dengan show off. Tetapi terlalu sering upload sedikit-sedikit, semua kegiatannya diupload, bahkan mungkin setiap menit ada uploadan terkait dengan kegiatannya, dan itu sudah pada tahap terlalu sering, maka perilaku tersebut dianggap sebagai perilaku bermasalah bagi pendekatan behavioral. Itu tadi contoh bagaimana perilaku sebagai pribadi yang sehat. Nah, bagaimana dengan perilaku bermasalah? Nah, perilaku bermasalah terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, perilaku itu terlalu bersemangat. Kedua, perilaku itu terlalu kaku, digunakan untuk menghindar stimuli yang tidak diinginkan terkait dengan hukuman. Yang ketiga adalah perilaku yang memblokir realitas. Nah, bagaimana sih
yang dimaksud dengan perilaku yang tidak bersemangat atau terlalu bersemangat? Kita ketahui bahwa bersemangat itu penting. Semua hal yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari hendaknya kita lakukan secara bersemangat. Tapi ketika terlalu bersemangat itu menjadi sesuatu yang bermasalah bagi pendekatan behavioral. Contohnya, ketika kamu mau traveling bersama teman-teman, excited itu sudah sewajarnya. Kamu excited, kamu berbahagia, bersemangat untuk mengikuti traveling itu. Tapi terlalu excited sampai membawa 5 koper untuk traveling selama 5 hari, itu adalah contoh perilaku yang bermasalah menurut konseling behavioral. Nah, yang kedua adalah perilaku yang terlalu kaku. Contohnya begini, terlalu takut salah ya. Jadi kadang kita biasa sebutnya dengan perfeksionis. Jadi perfeksionis itu is okay karena berarti bahwa kamu memiliki standar-standar kerja tertentu yang berbeda dengan orang lain. Tapi terlalu perfeksionis yang akhirnya tidak mengizinkan sedikit pun kesalahan pada tugasmu atau pekerjaanmu, salah koma atau mungkin salah satu kata yang salah di dalam banyak sekali kalimat di dalam satu papermu, ya kamu tidak mengizinkan itu, maka itu termasuk pribadi yang bermasalah menurut teori behavioral. Nah, selanjutnya adalah perilaku yang memblokir realitas. Nah, apa sih contohnya? Contohnya gini, ketika kamu dikhianati oleh sahabatmu, sahabat yang kamu paling percaya. Nah, saking kecewanya nih ya, sampai kamu menganggap dia sudah tidak ada, kamu tidak kenal dia lagi. Jadi ketika kamu ketemu dia, kamu menganggap tidak ada orang di sana, dia menyapamu, kamu tidak menyapa gitu ya. Itu contoh adalah perilaku-perilaku yang memblokir realitas. Dan tentu saja tingkah laku itu adalah contoh tingkah laku bermasalah menurut behavioral. Nah, selanjutnya setelah perilaku pribadi sehat dan bermasalah, nah bagaimana sih hakikat konseling behavioral? Nah, hakikat konseling behavioral ini tujuannya adalah membantu konseling kita ya, atau klien kita baik di dalam setting individu maupun setting kelompok. Jadi teori behavioral ini kamu bisa pakai di dalam konseling individual maupun konseling kelompok. Nah, ada beberapa masalah yang bisa diselesaikan dengan konseling behavioral. Yang pertama adalah masalah interpersonal, berupa bagaimana mengembangkan perilaku asertif ketika kita dibully. Kemudian bagaimana belajar mengungkapkan diri pada kelompok yang terkait apa yang kita sukai maupun apa yang tidak kita sukai. Kemudian yang ketiga adalah belajar menurunkan perilaku agresif, baik itu agresi verbal maupun agresi non verbal kepada teman-teman kita. Nah, yang kedua adalah masalah emosional. Contohnya bagaimana manajemen marah, bagaimana cara mengelola kesedihan dan sebagainya. Kemudian mengambil keputusan, mengontrol kehidupan sendiri, contohnya manajemen diri, bagaimana membuat perilaku disiplin, bagaimana mengontrol diri terhadap kecanduan game online, nonton Korea berlebihan, serta perilaku membolos. Serta yang terakhir adalah mempelajari tingkah laku baru yang sesuai atau adaptif. Contohnya bagaimana belajar berbicara di depan umum. Jadi sesungguhnya banyak sekali masalah yang bisa diselesaikan menggunakan pendekatan behavioral ini. Jadi ketika kamu mau menggunakan pendekatan behavioral ini, tentu saja memperhatikan tingkah laku yang dapat diamati. Jadi sesungguhnya ada banyak jenis masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan konseling behavioral. Tapi yang pasti prinsip yang harus digunakan bahwa masalah-masalah yang dapat diselesaikan di konseling behavioral adalah perilaku-perilaku yang dapat teramati. Berdasarkan perilaku-perilaku yang dapat teramati inilah, maka prinsip-prinsip pada konseling behavioral yang pertama adalah terapi perilaku atau terapi behavioral didasarkan pada prinsip-prinsip atau prosedur tertentu yang dinyatakan secara eksplisit, diuji secara empiris, dan dilakukan revisi. Ini berarti bahwa teori behavioral mengandalkan pada prinsip-prinsip empirisme. Perilaku dapat teramati, perilaku dapat diukur dan dilihat frekuensinya. Nah, yang kedua adalah terapi perilaku atau terapi behavioral membahas masalah konseli saat ini dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi ini
berarti di dalam konseling behavioral kita tidak berbicara masa lalu maupun masa depan, ya. Jadi masa sekarang dengan perilaku-perilaku konseling saat ini dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, yang ketiga adalah konseling harus berperan aktif di dalam proses konseling, karena dalam proses konseling sendiri yang paling banyak mengubah perilakunya adalah konseling, bukan konselornya. Konselor di sini hanya sebagai guru dan fasilitator bagi perubahan perilaku siswa atau tingkah laku konseling kita. Yang keempat adalah bahwa perubahan perilaku yang terjadi sebelum ataupun bersamaan saat konseling memahami diri. Jadi sesungguhnya di awal konseling tidak perlu memahami dirinya. Menurut teori behavioral bahwa pemahaman diri itu bisa berlangsung pada saat dilaksanakan konseling maupun setelah dilakukan konseling. Yang kelima adalah faktor konseling pada penilaian perilaku dilakukan secara terbuka, secara rahasia, secara langsung dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi masalah tingkah laku dan perubahan-perubahan dari konseling. Nah, intervensi atau treatment atau teknik-teknik yang dilakukan dengan menggunakan teori behavioral dilakukan secara individual maupun kelompok, disesuaikan dengan masalah tertentu yang dialami oleh konseling. Itulah tadi penjelasan terkait perkembangan perilaku manusia dan hakikat konseling menurut behavioristik. Jangan lupa jaga iman, jaga kesehatan, jaga jarak, dan jaga semangat. Jangan lupa like dan komen di bawah ini terkait pertanyaan-pertanyaan yang belum kamu mengerti atau saran-saran terkait materi pada video selanjutnya. See you in the next video. See you, goodbye.